Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-karimil mannan, dzul fadl wal judi wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan, al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan fi kulli an min yaumina hadha ila yaumi wad'il mizan. Wa nas'aluhu ta'ala an yubarika lana fi layali wa ayyami syahri Sya'ban. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat karunia yang sangatlah agung. Itu adalah bulan Sya'ban, ya ikhwan. Bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, yang keutamaannya tidak kalah dengan bulan-bulan mulia yang lain. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas ma baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dari kalangan manusia melupakannya, tidak mengetahui keutamaannya. Bulan itu terletak di antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan Sya'ban. Ulama rahimahumullah taala banyak mengarang kitab-kitab mengungkap rahasia di dalam bulan Sya'ban, baik pun ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin. Fa'allafa al-Imam Ibn Dihya al-Kalbi kitab Ma Wadha Wastaban fi Fadail Syahri Sya'ban, dan kitab yang lain Al-Kashf wal Bayan an Fadail Lailatin Nisf min Sya'ban, baik pun kitab yang membahas bulan Sya'ban secara globalnya ataupun malam nisfu Sya'ban secara khususnya. Mawahib al-Karim al-Mannan fil kalam an awail surat ad-Dukhan wa Fadail Syahri Sya'ban, Al-Yaqut wal Barjan, wahakadha. Dan juga Syekhana Al-Hayy Abu Bakr bin Ali al-Mashhur mengarang kitab nazaman yang sangatlah indah, Dalil at-Ta'ih al-Hayran fi fadli lailatin nisf min Sya'ban. Wa li Syekh masyayikhna Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari kitab yang sangatlah indah, Husnul Bayan fi Fadail lailatin nisf min Sya'ban. Wa Syekhana Syekh Muhammad Amuh, salah satu mufti al-Ahnaf di Tihamah, menulis kitab Ghayatul Bayan li Fadail Lailatin Nisf min Sya'ban, Ifadatul Mannan fi Nashri Fadail Nisf min Sya'ban, wahakadha. Nasihat Ahlul Iman, dan banyak sekali ikhwan. Madza fi Sya'ban, karangan Syekh Masyayikhna Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Muhaddits al-Ma'ruf. Madza fi Sya'ban. Dan puluhan kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita membahas perihal keutamaan bulan Sya'ban ataupun malam yang paling utamanya adalah Lailatul Nisf min Sya'ban. Qala ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah Ta'ala memulai surat Ad-Dukhan dengan Hamim wal kitabil mubin. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya ia, Allah Ta'ala, menurunkan Quran ini di malam yang penuh barakah. Dan memang kata Lailatul Mubarakah adalah salah satu nama daripada nama malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu banyak dari kalangan ulama tafsir berpendapat yang dimaksud dengan Lailah Mubarakah adalah Lailatul Nisf min Sya'ban. Sebelum kita membahas perihal malam nisfu Sya'ban, kita akan bahas secara globalnya ya ikhwani perihal bulan Sya'ban itu sendiri. Bulan Sya'ban bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan banyak di situ peristiwa bersejarah yang terjadi, peristiwa yang besar. Di antaranya, di bulan Sya'ban terjadilah tahwil qiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pula terjadi mukjizat yang sangatlah agung, terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Terbelahnya bulan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban pula Allah Ta'ala menurunkan perintah kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Turun ayat itu di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan walaupun dengan sanad yang dhaif, rawahu Dailami dan yang lain sebagainya, baginda bersabda, wa Sya'ban syahri. Nabi SAW menisbatkan Sya'ban itu kepada dirinya.
Ada apa gerangan? Karena di Sya'ban lah diturunkan perintah untuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban pula diangkat amal-amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, pengangkatan amal itu berkala. Ada pengangkatan amal per hari, ada pengangkatan amal per minggu yang biasa diangkat pada hari Kamis. Dalam beberapa hadis disebutkan seperti itu. Juga ada pengangkatan amal kepada Allah Ta'ala per tahun, dan itu adalah di bulan Sya'ban. Ketika baginda Nabi SAW ditanya oleh beberapa para sahabatnya, "Ya Rasulullah, kami melihat baginda banyak puasa di hari-hari bulan Sya'ban." Maka baginda bersabda, "Iya, karena itu bulan diangkat amalku kepada Allah, maka aku ingin diangkat amalku kepada Allah, fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim, dalam keadaan aku berpuasa." Wa hakadha ikhwan. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana pola puasa Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih fi marwahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah pernah Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah ada bulan yang lebih banyak baginda SAW berpuasa di situ pada hari-harinya lebih daripada bulan Sya'ban. Adapun puasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya antara puasa dan tidak. Tapi bulan yang paling banyak baginda SAW berpuasa di hari-harinya adalah bulan Sya'ban. Wa hakadha ikhwan. Dan di bulan Sya'ban pula terjadi takdirul a'mal. Wa hakadha. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ulama ahli tafsir berkata, di bulan Sya'ban lah ditentukan amal-amal. Bukankah amal-amal sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala? Betul. Sudah ditentukan semua amal-amal kita oleh Allah Ta'ala dalam qada'nya. Namun diserahkan amal-amal itu kepada malaikat, rencana apa yang akan terjadi dalam setahun itu di bulan Sya'ban. Wa hakadha. Dan itulah makna qaulihi ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, sekilas tentang perihal bulan Sya'ban. Adapun malam yang paling utama di bulan Sya'ban itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kata ulama, sebagian bulan kemuliaannya ada di 10 pertama, seperti bulan Dzulhijjah, wal Fajr, wal layalin 'ashr. 10 malam pertama mulia di bulan Dzulhijjah. Ada bulan yang kemuliaannya di 10 malam terakhir, ialah bulan Ramadan. Semua mengetahui keutamaan Ashrul Awakhir daripada Ramadan. Namun ada bulan yang keutamaannya terletak pada 10 pertengahannya, yaitu adalah bulan Sya'ban. Lebih tepatnya pada malam ke-15 bulan Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam nisfu Sya'ban itu? Perihal yang sangat luar biasa ikhwan yang terjadi di malam itu. Dan banyak karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala bukakan pintu yang sangatlah luas di malam itu. Karena Imam Ali karramallahu wajhah senantiasa melonggarkan waktunya semalaman suntuk untuk beribadah dan tidak pernah absen dalam 5 malam, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban mempunyai nama-nama yang sangat mulia. Wa kathratul asma tadullu ala 'idhamil musamma. Perihal yang mempunyai nama-nama yang banyak berarti perihal itu perihal yang mulia. Allah Ta'ala mempunyai nama yang banyak. Juga baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai nama yang banyak. Wa hakadha. Dan itu semua menunjukkan atas kemuliaan. Begitu pula bulan Sya'ban mempunyai nama yang sangat banyak. Malam nisfu Sya'ban itu ikhwan dinamakan Lailatul Mubarakah seperti di surat Ad-Dukhan tadi. Juga dinamakan Lailatul Ijabah, malam yang dikabulkan doa di situ. Taman Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan maqula 5 layalin, 5 malam la turaddu fihi doa, tidak akan ditolak doa oleh Allah Ta'ala di malam 5 itu. Dan beliau menyebutkan di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban, sebagaimana itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Malam itu dinamakan dengan Lailatul Ijabah. Juga dinamakan malam itu Lailatul Haya, dan juga Lailah Idul Malaikah, hari rayanya malaikat. Kalau kita sebagai manusia, Allah Ta'ala berikan kita 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Allah pun berikan hari raya kepada malaikat, yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Juga dinamakan malam nisfu Sya'ban Lailatul Syafa'ah,
dan juga Lailatul Bara'ah, Lailatul Ghufran, Lailatul Gismah, Lailatul Takfir, dan banyak lagi ikhwan, dari nama-nama yang sangatlah luar biasa. Sebagian dari nama-nama itu disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Perihal yang luar biasa di malam itu, apa yang terjadi? Di malam itu dalam hadis yang banyak ikhwan, baik pun dengan sanad yang sahih ataupun yang hasan ataupun yang dhaif, semuanya menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pengampunannya ke seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban itu. Wahakala. Dalam beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, iftaqadatin Nabi SAW. Iftaqadtun Nabiyya. Aku tidak mendapatkan Nabi SAW di sampingku di malam itu. Maka aku mencarinya. Kemudian aku dapatkan baginda di mana? Di perkuburan Baqiyah, menziarahi para sahabat yang dikubur di perkuburan Baqiyah. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya di malam yang mulia ini, dan Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya sebanyak bilangan bulu kambing yang dipunyai oleh kabilah Kalb. Bi'adadi sya'ri ghanam Kalb. Kabilah Kalb. Kalb adalah nama kabilah di kabilah Arab yang memang mereka itu terkenal dengan banyak gembalaan kambing atau dombanya. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya itu. Seberapa banyak? Bukan seberapa banyak kambing mereka, tapi seberapa banyak helai rambut atau bulu yang ada di badan kambing-kambing yang dimiliki oleh kabilah Kalb itu ikhwan. Sangatlah banyak sekali. Bahkan di beberapa riwayat Allah Ta'ala memberikan pengampunan ke seluruh hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban itu. Namun ada beberapa kaum yang Allah Ta'ala haramkan dari pengampunannya itu. Nas'alullah salam wal afiyah. Hadis yang tadi kami sebutkan itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah kadzalik bi sanadin hasan. Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala di malam yang mulia itu. Di antaranya adalah pertama orang yang musyrik, na'udzubillah min dzalik. Orang yang kafir tidak akan mendapatkan pengampunan di malam itu. Dan di antaranya adalah aqlil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, tidak akan mendapatkan pengampunan juga di malam hari itu. Nasallallahu salam wal afiyah. Yang ketiga, qati' rahim, orang yang memutuskan tali silaturahminya, tidak akan mendapatkan pengampunan di malam hari itu. Dan orang yang memutuskan tali silaturahminya tidak akan mendapat pengampunan atau rahmat Allah, baik pun di malam nisfu Sya'ban atau di malam pertama bulan Ramadan atau kapanpun, karena senantiasa dia berada dalam status mal'un, qati'ur rahim, mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Baginda bersabda bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahminya itu senantiasa terlaknat oleh Allah Ta'ala, walaupun dia dalam keadaan di dalam Ka'bah, walaupun dia mati di dalam Ka'bah, tetap berstatus terlaknat karena dia memutuskan tali silaturahim. Nas'alullah salama wal afiyah. Juga di antara golongan yang diharamkan dari maghfirah Allah di malam nisfu Sya'ban, orang yang syaribu khamr, orang yang masih minum minuman keras atau mengkonsumsi perihal yang menghilangkan akal. Nas'alullah salama wal afiyah. Juga orang yang musbil izarahu khuyala, orang yang sombong. Sekiranya dia memakai pakaian panjang, laki-laki yang memakai pakaian panjang yang melebihi pakaiannya itu dari mata kakinya, yang melambangkan kesombongan perihal itu, tidak akan mendapatkan pengampunan di malam nisfu Sya'ban itu. Dan juga pengampunan akan diharamkan dari mereka orang yang masih hatinya mempunyai keirian atau kedengkian atau kebencian kepada sesama. Wahakata. Selagi ada kebencian di hatimu, keberatan di hatimu atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, itu perihal akan menghalangimu dari pengampunan yang sangatlah luar biasa di malam nisfu Sya'ban. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka hindarilah semua itu ya ikhwani. Di malam nisfu Sya'ban juga Allah Ta'ala bukakan pintu ijabah doanya. Wahakala. Nah, sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, juga di malam nisfu Sya'ban disunahkan kita untuk menghidupkannya ikhwani. Dengan apa? Dengan beribadah. Setidaknya kita menghidupkan dengan salat isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Fil hadis, man shalal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail
Wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan qiyamul lail setengah malam. Namun seandainya dia meneruskan salat subuh berjamaah pula, maka dia mendapatkan pahala qiyamul lail seluruhnya. Minimal Isya berjamaah, subuh berjamaah. Namun alangkah indahnya bila mana engkau menyempurnakan malam itu dengan penuh ibadah. Wahakala. Oleh karena itu dikatakan fil hadis fi rawahu al-Asfahani fit targhib, walaupun dengan sanad yang dhaif, man ahya layalil khams, barang siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah, maka apa? Wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Dalam riwayat, lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub, tidak akan mati hati sanubarinya tatkala hati sanubari manusia pada mati di hari itu, di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wahakala. Namun orang yang menghidupkan 5 malam itu dengan ibadah, senantiasa hatinya akan hidup di dunia dan di akhirat. 5 malam itu diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Wahakala ikhwan. Seringkali di malam nisfu Sya'ban kita melakukan beberapa ritual, suatu ibadah. Di antaranya menziarahi maqbarah, kuburan, di sore harinya atau di siang harinya, sebagaimana tadi yang didapatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau mendapatkan baginda sedang berziarah di Baqi' di malam nisfu Sya'ban. Maka disunahkan kita menziarahi perkuburan kaum solehin atau orang tua kita di sore harinya. Wahai kata ikhwan, juga di antara adat yang biasa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban adalah membaca Yasin 3 kali dengan niat yang tertentu. Wahai kata, ada beberapa kelompok yang menjadikan itu masalah dan mereka menyangka itu tidak ada dalilnya. Apakah ada dalil Nabi Muhammad pernah membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban dengan niat-niat tertentu, dengan niat panjang umur ataupun meluaskan rezeki ataupun al-istighna 'anin nas dan husnul khatimah? Apakah ada dalilnya Nabi Muhammad melakukan itu atau sahabatnya? Jawabannya memang tidak ada. Dan bukan perihal yang tidak ada berarti dilarang. Dalam ilmu usul fikih dikatakan memang at-tarku laisa bidalil. Wa allafa fi hadha Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Husnud Dark fi mas'alatit tark. Bukan setiap perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda itu berarti haram. Tidak, ikhwan. Mari kita lihat bagaimana para ulama merumuskan masalah ini. Perihal yang tidak dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW itu ditimbang dengan timbangan syariah. Bila mana itu berlawanan dengan syariah, maka baru ditolak. Tapi kalau seandainya itu masuk dalam perihal umumiyat yang dianjurkan oleh syariat, maka silahkan dilakukan. Wahakata. Membaca Al-Quran disarankan kapanpun dan dimanapun. Apalagi membaca Yasin yang dikatakan galbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Disarankan engkau membaca Yasin berapa kali? Mau 3 kali, 300, 3000 silahkan. Mau di malam nisfu Sya'ban atau sebelumnya atau setelahnya, silahkan. Wahakata ikhwan. Dan kita membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban karena kita bertawasul dengan Yasin itu untuk niat yang 3 tadi. Perluasan rizki, wahakata, panjangan umur dalam keadaan afiah, dan juga istighna 'anin nas dan husnul khatimah. Kita membaca Yasin, kemudian kita bertawasul dengan Yasin itu. Dan perihal tawasul dengan amal saleh adalah perihal yang ijma' sepakat ulama itu adalah perihal yang boleh. Sebagaimana diambil dalilnya dari hadis baginda menceritakan 3 pemuda yang mereka terjebak di gua, akhirnya mereka bertawasul dengan amal baik mereka. Wa hadza haditsun sahih bittifaqil ulama, dan itu adalah perihal yang diperbolehkan dengan sepakat para ulama bertawasul dengan amal soleh. Kita membaca Yasin, kita bertawasul dengan pembacaan kita kepada Yasin itu amal soleh. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, keluasan rezeki, dan juga istighna 'anin nas dan husnul khatimah. Wa hakadha ikhwani. Fala mani'a min dzalik. Jadi tidak ada perihal yang bisa melarang untuk kita melakukan ritual itu. Wa hakadha ikhwan. Dan juga biasanya setelah kita membaca Yasin dengan niat-niat tertentu, kita mendoa, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaik, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tagri wal in'am. Dalam perihal itu kita baca biasanya, ya Allah, bila mana in kunta katabtani, engkau telah tetapkan aku pada takdirmu seseorang yang dijauhkan darimu atau yang sempit rezekinya, maka ya Allah, rubahlah semua itu. Famhullahumma syaga'ana wa hirmanana wa igtara arzagina
hapuskanlah semua keburukan itu. Wa athbitna indaka fi ummil kitabi su'adaa marzugina muwaffaqina lil khairat, atau doa yang serupa. Ya Allah, jadikanlah takdir kami pada tahun ini orang-orang yang bahagia, yang luas rezekinya, dan senantiasa diberikan taufik untuk melaksanakan taat dan senantiasa dekat kepadamu. Doa-doa ini ikhwan kita utarakan di malam nisfu Sya'ban karena memang juga malam nisfu Sya'ban itu dinamakan Lailat At-Takdir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami menentukan di malam itu apa yang telah kami tentukan. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, bila mana Engkau telah tentukan kepada kami perihal yang buruk, maka rubahlah ketentuan itu, ikhwani. Dan memang dalam pembahasan ulama dikatakan ketentuan Allah Ta'ala kalau seandainya di ummul kitab maka tidak bisa dirubah lagi. Wahakadha wa indahu ummul kitab. Akan tapi ketentuan Allah Ta'ala di lauhim mahfuz atau yang diserahkan kepada malaikat, hadza fi takdiril masyiah, masih dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ikhwan, dipersilahkan kita membaca doa itu, doa yang sangatlah luar biasa. Karena memang di malam nisfu Sya'ban lah ditentukan takdir-takdir kita selama 1 tahun penuh. Sekianlah perihal yang berkaitan dengan Sya'ban dan juga nisfu Sya'ban. Mari ikhwan kita sambut malam yang mulia ini dengan penuh farah, dengan penuh kesenangan, dengan harapan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya kepada kita. Dan mari kita periksa diri kita, jangan sampai kita masuk daripada golongan orang-orang yang diharamkan daripada pengampunan Allah di malam itu. Orang yang kafir, orang yang mempunyai kebencian di hatinya, ataupun orang yang durhaka kepada orang tua, yang memutuskan tali silaturahmi, yang sombong, yang mempunyai sifat buruk di hatinya. Semoga Allah Ta'ala jauhkan itu dari kita semua sehingga kita tidak diharamkan daripada rahmatnya dan maghfirahnya di malam yang mulia itu. Dan ya Allah, bila mana Engkau telah tuliskan kami dalam lauh mahfuz seorang yang jauh darimu, maka rubahlah ya Allah, jadikanlah kami orang yang dekat kepadamu. Dan bila mana Engkau telah tulis kami seorang yang sempit rezekinya, maka rubahlah ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang diluaskan rezekinya, dan panjangkanlah umur kami dalam keadaan penuh dengan taufik, inayah dan riayah darimu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.